Ngadepin tingkat conversion rate yang rendah atau berkutat ngeliatin angka sales yang masih jauh dari target tahunan, jelas jadi sesuatu yang udah langganan banget sih bikin kita semua kelabakan. Tapi nyatanya ada satu hal yang lebih horor dari itu semua, karena bisa benar-benar ngebawa brand kalian ke ujung kebangkrutan. Yes, it's about review bintang 1 dari jempol-jempol netizen yang suka beneran kelewatan sih jujurnya. Of course, ketika kita bahas soal review, apapun bentuknya atau dimanapun platformnya ya, ini tuh jelas ada banget kaitannya sama customer experience alias CX. Dan kalau ngomongin CX, gue yakin gak ada satupun brand di dunia ini yang mau kan ngasih experience yang buruk ke pelanggannya. Iya kan? Iya dong. Ya mungkin kecuali brand satu ini sih. Sayangnya nih ya, alih-alih menaruh perhatian lebih ke aspek satu ini, kita tuh keseringannya ya cuma sibuk aja gitu mikirin gimana caranya jualan. Padahal CX ini sendiri ya nggak kalah penting. Even kalau kita sambungin ke konsep 7P marketing aja, seenggaknya ada 3 aspek yang nyambung banget ke urusan CX ini. Aspek people, process, dan physical evidence. So, intinya ya CX ini emang harus dipikirin sih. Nggak bisa tuh kita cuma sibuk mikirin produk atau promosinya aja. Well, di video ini gue bakal bahas soal gimana caranya kalian bisa ngasih experience terbaik buat pelanggan, biar jangan sampai deh kalian harus ngalamin yang namanya dapat review bintang 1 dari netizen, maksud gue dari customer. Atau yang lebih parah, jangan sampai deh kalian gulung tikar. Pertama-tama, perlu lo ketahui kalau dalam konsep neuroscience, otak manusia atau otak kita ini dipercaya punya 3 program atau kecenderungan dasar, yakni seek pleasure, avoid pain, dan conserve energy. Simpelnya nih ya, manusia itu cenderung nyari hal-hal yang menyenangkan, menghindari hal-hal yang ngerugiin atau bikin gak nyaman, dan cenderung ngelakuin sesuatu dengan cara paling efisien alias yang gak bikin capek atau ngeribetin. Nah, ketiga hal ini juga lah yang disadari atau enggak ngaruh banget ke proses pengambilan keputusan customer, di mana mereka bakal prefer ke hal-hal yang bisa memenuhi 3 hal itu tadi. Makanya ada yang namanya drive-thru, ada yang namanya online commerce, ada juga yang namanya ojol. Selain itu, FYI juga nih, ketika ngomongin soal CX, lo juga perlu tahu kalau ada yang namanya 3 level of CX, yakni CX di tataran interaction, journey, and relationship. Sesuai namanya, CX di level interaction ini fokusnya lebih ke experience apa yang didapat customer ketika berinteraksi sama brand lo. Any kind of interaction ya. Nah, kalau CX di level journey, fokusnya adalah di customer experience selama mereka ngelakuin serangkaian aktivitas tertentu yang berkaitan sama brand lo. Misal, journey dari pas mereka mulai ngepoin produk lo, mutusin buat masukin produk ke keranjang, mutusin buat bayar, sampai akhirnya experience ketika mereka udah bayar. Meanwhile, CX di level relationship adalah experience yang levelnya udah beyond 2 hal tadi. Karena fokusnya adalah ngasih experience buat ngejagain long-term connection antara brand sama customer. Nah, balik lagi kalau ngomongin soal gimana cara ngasih the best customer experience, otomatis 3 kecenderungan otak manusia dan 3 level CX yang udah gue bahas barusan, wajib banget buat jadi pertimbangan kita. Artinya, fokus deh ke gimana lo bisa ngedeliver CX yang bikin happy, nggak bikin orang rasa rugi, plus nggak ngerepotin. Terus lo juga perlu mikirin CX di semua level tadi. Nggak bisa tuh lo cuma jor-joran mikirin experience buat customer pas mereka lagi berkunjung ke offline store aja, tapi lo nggak mikirin experience mereka ketika belanja online. Tapi kan pertanyaannya sekarang real actionnya tuh kayak gimana sih? Perasaan dari tadi cuma teori mulu nih. Cara pertama sekaligus yang termudah, kasih kesempatan ke customer buat ngicipin langsung produk lo. Bikin mereka ngerasain langsung experience-nya atau sensasinya. Ini tuh persis kayak yang dilakuin sama iBox misalnya, di mana pengunjungnya bisa nyobain langsung produk-produk Apple di tokonya, atau ada juga Wardah yang sering ngasih sampel gratis di event-event beauty. Nah, dengan cara ini lo nggak cuma bisa ningkatin tingkat CX-nya si customer, tapi juga tentunya bisa bikin mereka buat lebih yakin nge-purchase produk kalian. Next, kalian pasti masih inget lah ya sama viralnya netizen yang mengelu-elukan keramahan Satpam BCA. Bukan cuma ramah pakai banget, Satpam BCA tuh juga ngerti banget sama produk BCA dan sigap banget buat sat-set ngarahin customer yang datang. Nah, faktanya menurut seorang CX expert, Shep Hyken, tiap karyawan itu emang punya impact segitunya loh ke customer experience. Apalagi Simon Sinek pun pernah bilang gini, customers will never love a company until the employees love it first.
So, yang perlu lo lakukan adalah pastiin deh tuh ada training yang memang bisa bikin employee lo menyatu sama brand, mengerti value dan produk brand, plus bisa jadi ambasador yang mampu nyuguhin customer experience terbaik di 3 level of CX tadi. Ingat kan, kalau orang nggak suka segala sesuatu yang ribet. Ya kalau bisa simple, kenapa harus ribet, ya kan? Ini nih yang dikasih sama Gojek. Customer udah bisa ngelakuin ini itu tanpa ganti-ganti aplikasi. Mau pesan ojol bisa, pesan makanan bisa, ngirim barang bisa, belanja kebutuhan rumah bisa, mau ikutan nyumbang donasi bisa, sampai mau investasi pun bisa. Aplikasinya juga jarang banget crash, UX-nya pun friendly. Ini Gojek harus sponsor nih kayaknya. So, next tipnya adalah lo mesti pastiin kalau consumer journey di tiap touch point itu memang clear dan gak ribet. Dengan sendirinya ini bakal ngasih experience yang nyenengin juga. Now, siapa sih yang gak suka dapat perhatian atau balasan cepat, terutama pas lagi momen butuh-butuhnya? Itulah kenapa brand lo penting buat hadir setiap saat alias 24/7 buat customer lo. Yes, this is another experience that you can offer. Caranya, lo bisa manfaatin teknologi chatbot atau AI buat ngejawabin pertanyaan sederhana secara instan. Cuma, jangan lupa, peran customer service juga nggak kalah penting. Karena kehadiran human touch itu tetap diperlukan. Yang terpenting, pastiin juga kalau CS brand lo itu benar-benar bisa solutif dan ngasih experience yang baik ke customer. Jangan sampai malah haheho dan ujung-ujungnya malah ngelempar customer ini ke sana-sini juga. Oke, beda sama tips-tips sebelumnya, tips yang satu ini khususnya bisa lo terapin buat di tahap post-purchase. Bentuknya bisa macam-macam ya, bisa dengan nge-follow up pendapat customer setelah ngegunain produk lo, tanya apa yang kurang atau apa yang mereka butuhin lagi setelahnya. Atau bisa juga kayak Netflix yang selalu rajin ngasih rekomendasi tontonan yang dipersonalisasi sehingga match sama selera si customer. Kayak tahu banget aja gitu mereka tuh kalau kita suka pusing mau nonton apa. Well, ada sebanyak apa sih brand yang mikirin additional values buat customer-nya? Kalau yang langsung kepikiran sama gue sih, ada IKEA ya. Bayangin aja, dia tuh home furnishing retail store loh. Tapi ternyata mereka mencoba mikirin gimana caranya ngasih added value berupa recreational experience ke para pengunjung. Lewat kehadiran jajanan-jajanan dan restorannya. Atau ada juga Oppo yang berusaha ngasih experience lebih ke customer-nya, salah satunya lewat Oppo Experience Store di Cilandak Town Square misalnya. Yang mana store tersebut dibikin bukan sekedar buat jadi tempat ngebeli smartphone, tapi ada juga area experience-nya, area kafenya, sampai ada area toko buku juga loh. Alhasil, customer nggak cuma bisa nyobain langsung berbagai produk Oppo terbaru, tapi juga bisa santai-santai. Udah mana ambience-nya cozy banget lagi. Pada akhirnya gue cuma bisa ngingetin sales itu emang penting. Tapi lebih dari itu, experience jempolan is the king. Dengan menjauhi potensi ngedapetin review bintang 1 dan mendekati potensi review bagus, lo bisa ngedapetin benefit maksimal dari efek word of mouth, apalagi di era sosmed gini. Dan ujung-ujungnya, experience ini juga lah yang bakal ngebawa sales lo naik dengan sendirinya. Terus lo juga jadi bisa mengungguli kompetitor lo yang mungkin experience yang mereka kasih nggak sebaik yang lo punya. Well, abis nonton ini kira-kira udah kepikiran belum lo pengen membentuk experience yang seperti apa sih buat customer lo? Coba komen di bawah ya. Dan sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.